awal tahun ini, kan kita sudah menjelang akhir di bulan Januari ya. Baru saja merayakan New Year, sebentar lagi bagi yang merayakan Chinese New Year ya. Jadi ini dua New Year yang luar biasa, tetapi bagaimana kita juga menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh di tahun 2022 ini. Berapa banyak di antara saudara rindu mengalami terobosan demi terobosan di 2022? Bisa lambaikan tangan? Oke, baik. Tema hari ini adalah personal breakthrough, ya. Personal breakthrough dengan sebuah tagline "It's time for you breakthrough". Artinya apa? Kita membutuhkan selalu terobosan, breakthrough di dalam hidup ini. Ya, siapa yang rindu selalu ada terobosan di dalam kehidupannya? Amin. Saya rindu, Bapak Ibu juga harus rindukan, karena dalam mengikuti Tuhan selalu kita butuh dari satu terobosan kepada terobosan berikutnya, dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dan kita butuh terobosan itu dalam berbagai aspek. Terobosan di dalam keuangan, terobosan di dalam pelayanan, terobosan di dalam keluarga, terobosan di dalam mungkin kesehatan, terobosan mungkin di dalam karir dan aspek lainnya, ya. Dan kita perlu tahu bahwa ternyata kalau kita buka di kamus, arti terobosan itu apa sih? Coba kita lihat sama-sama dulu ya. Arti terobosan adalah suatu tindakan atau titik pendobrakan, ya, sesuatu didobrak terhadap sebuah rintangan. Jadi ada rintangan, kita bisa dobrak, itu artinya terobosan, diterobos. Nah, arti kedua adalah tindakan aktif untuk menembus suatu penghalang atau barisan musuh atau benteng. Selalu dalam hidup kita seringkali ada musuh-musuh, benteng-benteng, rintangan yang perlu kita terobosi supaya kita bisa masuk di level berikutnya. Atau, ini saya suka, keberhasilan menemukan sesuatu yang baru sehingga memungkinkan adanya kemajuan. Jadi, misalnya ada istilah terobosan medis. Berarti ada penemuan-penemuan di bidang medis yang membawa kemajuan. Terobosan finansial. Ada hal-hal yang baru kita temukan, strategi, metode, sehingga ada kemajuan dalam finansial. Tetapi ada arti yang menarik, going into new dimension. Going into new dimension. Siapa yang rindu di bawah Tuhan pada dimensi yang baru? Bisa lambaikan tangan? Amin. Nah, satu waktu anak saya bertanya, apa sih artinya terobosan? Itu waktu dia masih agak kecil ya. Bagi saya, susah menjelaskan arti terobosan buat seorang anak. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Ya, saya lihat seorang anak kadang-kadang suka main game, ya, walaupun juga banyak orang dewasa suka main game sekarang ya. Tapi kita tahu dalam prinsip main game itu ada namanya level 1, level 2, level 3, ya. Jadi kalau kita mau naik level, kita harus kalahkan monsternya, musuhnya, devilnya, atau mungkin setannya, atau mungkin ada tantangannya. Apa yang terjadi? Biasanya level-level awal, level 1, boom, naik level 2, boom, naik level 3, boom, naik level 4. Itu seru sekali. Ya, itu begitu excited. Sama dengan kehidupan kita, ikut Tuhan kadang-kadang, wah, di awal-awal seru, naik level. Wah, Tuhan buat perkara yang luar biasa. Ada pencapaian ini, ada sesuatu yang baru. Tetapi, saya melihat anak saya misalnya, saya kasih contoh ke dia, ada kalanya misalnya di level 6, susah. Dia coba, nggak bisa. Dia coba, kalah. Dia coba, nggak menang-menang. Lama-lama muter-muter di at the same level. Apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang kalau selalu muter-muter at the same level? Ya, jatuh bangun dalam hal yang sama. Ya, apalagi keuangan begitu-begitu aja terus. Ya, gali lubang, tutup lubang. Ya, belum lagi rumah tangga konflik. Dikit-dikit konflik, dikit-dikit sudah diperbaiki, konflik lagi. Itu artinya butuh sebuah breakthrough untuk dia bisa naik level. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, anak saya pergi ke kursus atau les, atau ketemu teman-temannya lah, komunitasnya. Sambil bawa game ya, anak saya udah nggak bergairah main gamenya. Kadang-kadang hidup itu bisa kehilangan gairah ketika kita muter-muter di area yang sama. Jenuh ya, karena udah nggak ada excited lagi, nggak ada excitement lagi. Nah, tiba-tiba temannya tanya, misalnya, kamu main udah di level berapa? Aduh, udah level 6, mentok nih, udah malas lah, udah nggak bisa tembus-tembus. Hah?
Kamu nggak main lagi. Memangnya kenapa? Ini seru banget di level 12. Kok bisa? Nah, ini nih, saya ajarin kamu nih caranya. Di level 6 ini penghalangnya begini. Ini caranya begini. Oh ya, dia pulang, dia praktekin misalnya. Bam, naik level 7, naik level 8. Ada gairah yang baru sama dalam hidup kita. Kadang keluarga kita bermasalah. Kadang keuangan kita muter-muter. Kadang ada pergumulan yang kita nggak bisa menang-menang. Tapi ketika kita datang di dalam komunitas gereja, atau ketika kita dengar nasihat dari seorang pastor, atau kita dapat sebuah wisdom dari sebuah ayat firman Tuhan, dan kita lakukan, itu bisa membawa terobosan yang baru dalam hidupmu. Ada gairah yang baru. Amin, saudara? Wow. Nah, ini yang kita mau pelajari. Apa yang saya bagikan hari ini akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu untuk bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain saat konseling. Siapa yang siap belajar? Kasih jempol dulu buat semua kita biar semangat. Nah, ini pendahuluannya ya. Jadi sudah ada gambaran terobosan ya. Terobosan bahwa sederhananya begini. Kalau area hidupmu muter-muter, mentok, stuck di area yang sama, polanya berulang terus, Anda dan saya butuh terobosan. Dan seringkali kita sudah naik level, kita sudah tinggalkan ini, tapi ke depan ada lagi breakthrough yang baru yang harus kita hadapi. Termasuk saya, ada banyak terobosan dalam hidup saya, tapi ada area-area yang kadang-kadang bertahun-tahun kok begini-begini. Itu juga bisa terjadi dalam pelayanan. Ya, kami di GBI Gilgal ada waktu di mana kami sudah doa, kami sudah buat program, kami sudah bikin acara, kita sudah puasa, kita bikin ini, bikin itu, mentok. Kenapa saya tahu? Karena saya yang baca sambutan jiwa baru. Sampai saya hafal dulu, saya bilang begini. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di GBI Gilgal. Ya, kami mau menyambut dengan hormat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kami. Nggak ada yang angkat tangan. Saya sudah tahu kata kedua kalau nggak ada angkat tangan. Memang jemaat-jemaat yang setia. Itu penghiburan diri sendiri. Tapi miris hati waktu itu. Bertahun-tahun kami stuck. Kami bergumul, nggak tahu harus ngapain. Saya ingat satu kejadian, saya ngajar di Bible Study tempat kami ya, mingguan ya, kayak program kelas mingguan. Dari 30 orang bisa jadi mujizat 20 orang, dari 5 orang sampai 1 orang. Wow, tapi saya harus tetap ngajar. Walaupun cuma 1 orang, berkurang setiap minggu. Di situ hati sedih. Tapi kami tetap konsisten sampai kami lihat sebuah terobosan terjadi. Sekarang Tuhan bawa pada dimensi yang baru. Sampai orang waiting list untuk masuk kelas kadang-kadang. Wow, sampai kami tutup, udah penuh. Nanti next period, saya mau beritahu, ada masa dalam pelayanan kita, ada masa dalam family kita, ada masa dalam hidup kita. Kita butuh sebuah breakthrough sehingga kita bisa going into new dimension. Nah, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Oke, saudara, kita lihat sama-sama di sini. Kita harus tahu dulu prinsip. Ya, ada namanya buah. Buah itu adalah outcome atau result. Ada namanya roots atau akar. Sebab kalau kita lihat sebuah gambar pohon ini adalah sebuah ilustrasi bahwa buah apa yang kita hasilkan ya dalam kehidupan atau buah apa yang seseorang hasilkan itu seringkali yang kelihatan. Ya. Banyak orang suka lihat apa yang kelihatan. Wih, sukses ya. Wah, hebat ya. Wah, luar biasa ya pelayanannya. Wah, keuangannya diberkati. Wah, usahanya berkembang ya. Karirnya bagus ya. Itu cuma buah. Ya, tetapi itu semua karena ada sebab yang tidak kelihatan seringkali. Ya, pertanyaannya, bagaimana buah yang kita nikmati saat ini dalam hidup? Apakah asam atau manis? Apakah lebat atau sedikit? Apakah berkualitas atau tidak berkualitas? Apakah besar-besar buahnya atau kecil-kecil? Sama dengan bagaimana buah keluargamu. Apakah penuh konflik atau penuh dengan keharmonisan? Bagaimana buah keuangan kita? Apakah penuh dengan kelimpahan atau penuh dengan buah-buah yang akhirnya rasa kekurangan, tidak cukup? Nah, bagaimana dengan kehidupan karakter rohani kita? Buah-buah apa yang kita
alami? Apakah ada kemajuan atau kemunduran, keberhasilan atau kegagalan? Semua ada akarnya. Nah, ini kita harus tahu prinsipnya. Jadi, mau tahu kehidupan kita seperti apa, cek aja kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Yesus pun juga ajarkan. Matius 12 ayat 33 dan lompat 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, jadi kenapa dikenal? Karena buah itu yang kelihatan. Nah, 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kita lihat. Kalau saudara tidak mendapatkan apa yang saudara impikan, rindukan, ya terobosan yang saudara harapkan, ini ada sebuah prinsip. If you want to change the visible, first you have to change the invisible. Artinya, kalau kita mau mengubah sesuatu yang kelihatan, kita harus mengubah dulu sesuatu yang tidak kelihatan. If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. Jika kita mau mengubah buahnya, kita harus mengubah akarnya. Nah, untuk di sini saya mau kasih sebuah kejelasan, ya. Ada buah, ada akar. Nah, seringkali ketika kita konseling orang atau kita menilai kehidupan kita, yang kita lihat adalah buahnya yang tampak di permukaan. Tetapi setiap kita, kalau konseling orang, kita harus mencari akar masalahnya. Saya kasih contoh begini. Waktu dulu anak saya kecil, ya, kami sering mendapati anak kami batuk pilek. Kami bawa ke dokter, sembuh. Kenapa? Dikasih obat batuk pilek 1-2 minggu. 2-3 minggu lagi batuk pilek lagi. Bawa lagi ke dokter, kasih obat, bayar mahal, ya, sekian ratus ribu, bolak-balik, tetap berulang batuk pilek, sembuh batuk pilek, sembuh batuk pilek. Sampai akhirnya kami cari dokter spesialis. Nah, begitu dokter spesialis analisa, dia langsung temukan. Dia pakai alat khusus, dia bilang, anaknya, masalahnya, akarnya, batuk pileknya itu gara-gara alergi. Nah, lihat, kalau dokter-dokter sebelumnya mengobati simptom, ya saya susah jelaskan simptom itu apa ya, gejalanya, ya tentu Bapak Ibu tahu ya. Nah, sedangkan dokter spesialis mengobati akar masalahnya, dia bukan urusin batuk pileknya, cara bersihkan kamar, cara ganti spray, horden diperhatikan, disuruh pakai vacuum cleaner, disuruh beli air purifier, apa itu penetralisir udara. Ketika itu difokuskan, batuk pileknya sembuh. Nah, sama dengan hidup seseorang. Kita sakit kepala. Sakit kepala itu banyak sumbernya. Bisa karena sakit gigi sarafnya, bisa karena mungkin kecapean, bisa karena stres, bisa karena apalagi darah tinggi, bisa karena kolesterol, ya. Atau juga bisa karena dompetnya kosong. Selama kita cuma kasih paracetamol, ya, kita kasih paracetamol, itu sembuh 2 jam, sakit lagi selama dompetnya nggak diisi. Bisa paham ya? Artinya apa? Selama tekanan darahnya nggak diperbaiki, cuma kasih paracetamol, sembuhnya sementara. Berarti dalam hidup, banyak problem yang terjadi, itu adalah simptom. Kita harus cari akar masalahnya. Artinya apa? Ada orang ya, nggak heran, dia menang lotre, ya. Kalau di sini kan di Indonesia nggak ada lotre, yang ada apa? Kemarin di warga Tuban itu tiba-tiba kayak mendadak, itu masuk berita. Kenapa? Karena pembebasan tanah, jadi dapat miliaran duit. Dalam waktu hitungan bulan, sekarang ada berita lagi, pada jatuh miskin. Wah, belanja sana, belanja sini, apa semua, kembali nol lagi. Jangan heran ya, ada orang bisa tiba-tiba dapat duit, tapi tiba-tiba kembali ke posisi semula karena akar masalahnya. Mungkin tidak tahu manage uang, mungkin boros, ya. Tapi ada orang dari nol, from zero, bisa menjadi seorang hero.
ya, mungkin merantau di luar kota, mungkin keluar negeri, dari nggak ada apa-apa, bisa berkembang dan lain sebagainya, karena ada sesuatu dalam dirinya untuk memanage, mengelola, dan mengembangkan. Yes? Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama rahasianya, apa sih akarnya? Nah, kita lihat. Dunia di dalam kita menciptakan dunia di luar kita. Your inner world creates your outer world. Ya, dunia dalam kita, oke, dunia di dalam saya menciptakan dunia di luar saya. Apa yang tidak kelihatan menciptakan apa yang kelihatan. Jadi ini saya bahas prinsip dulu nih. Bapak Ibu kalau paham ini luar biasa terobosan-terobosan dalam hidup kita. Katakan sama-sama walaupun saya tidak mendengar suara Anda bilang apa yang tidak kelihatan menciptakan apa yang kelihatan. Nanti saya akan buktikan. Ya, kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat saat ini semua, ya, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan berarti kesimpulannya, sesuatu yang tidak kelihatan seringkali jauh lebih penting dari sesuatu yang kelihatan. Karena sesuatu yang tidak kelihatan menentukan apa yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu dunia di dalam Anda. Siapa yang rindu belajar lebih lagi? Ayo lambaikan tangan biar semangat. Apa dunia yang di dalam diri kita? Ini. Nah, ini kalau saya bahas semua bisa jadi sesi 3 hari seminar. Benar. Ya, ada sesi tentang kecerdasan emosional, ada sesi pengembangan mental, sesi rohani. Tapi hari ini karena waktu singkat kita akan fokus kepada mental. Nah, kita lihat 3 aspek ini. Saya akan kasih contoh singkat aja. Emotional, spiritual, and mental mempengaruhi aspek fisikal. Kalau bahasa simpelnya area-area rohani, emosi, dan mental, pikiran manusia mempengaruhi area jasmani. Area rohani bisa mempengaruhi jasmani. Saya buktikan dulu ya. Area misalnya rohani, ya. Siapa yang setuju doa berkuasa? Doa tidak kelihatan, tapi doa bisa membuat sesuatu terjadi. Masih ingat kisah Musa ketika angkat tangan, Yosua mengalami kemenangan melawan bangsa Amalek. Ketika dia capek, dia agak turun tangan, ada kemunduran di pihak Israel, ya. Dan saat itu dia ditopang oleh Hur dan Harun, kalau nggak salah ya. Nah, apa hubungannya? Musa berdoa di atas gunung, ada kemenangan di pihak, istilahnya kan kalau perang itu seharian ya, wah kemajuan di pihak Yosua. Tapi ketika agak kendor nih, agak capek nih doanya ya, agak kemunduran. Berarti ada hubungan. Alam jasmani dipengaruhi dari alam rohani. Iman saya dan iman saudara kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita beriman, ada sesuatu yang kita bisa lihat. Iman kita bisa memindahkan gunung. Itu sebuah ungkapan. Iman kita, orang yang beriman, senyumnya beda ya. Tidak khawatir, tidak banyak cemas. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan di dalam dirimu, aspek rohanimu, bisa menciptakan aspek jasmani. Bahkan saya yakin di bangsa ini butuh aspek rohani. Karena kalau tidak ada aspek rohani, makanya banyak kekerasan, kekacauan, keributan, huru-hara ya di sebuah bangsa, anarkis ya. Karena kurangnya aspek rohani. Coba kalau rohaninya bagus, pasti tidak akan buat kekacauan, anarkis, merusak barang-barang dan lain sebagainya. Itu contoh saja. Jadi iman, doa, urapan. Urapan kelihatan? Tidak. Saudara pernah alami mungkin ya, kami doakan orang, kami nggak rasa apa-apa. Nggak ada rasa getaran, panas, dingin. Tapi orang yang kita doakan tiba-tiba mengalami manifestasi, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Urapan yang tidak kelihatan bisa menciptakan kesembuhan nyata yang kelihatan. Nah, itu aspek rohani. Sekarang, aspek emosi. Saudara bisa lihat emosi saya nggak bisa lihat emosi atau feeling atau perasaan Anda. Tapi kalau hati kita gembira, ekspresinya bisa kelihatan di muka ya. Termasuk kalau orang nangis. Orang nangis itu emosinya beda-beda. Bisa karena sedih, bisa juga karena gembira, terharu. Ketika menang, wah dia nangis. Ketika dia ingat
berkat Tuhan dia nangis. Nah, tetapi tahukah Anda, emosimu bisa mempengaruhi jasmanimu. Engkau, mohon maaf ya, kita gendut atau kurus, itu pengaruh dari feeling. Coba saya tanya ya, siapa di sini kalau agak stres, ada masalah, larinya lebih banyak, bisa lebih nafsu makannya lebih tinggi kalau stres? Ayo. Oke, siapa yang kalau lagi stres malah kurang nafsu makannya? Ya, setiap orang beda-beda ya. Ada yang kalau stres tambah kuat nafsu makannya, ya, dengan makan menghibur diri, ya. Ada orang malah tidak. Nah, saya pernah kenal seorang pakar slimming. Ya, pakar slimming. Banyak cara untuk menurunkan berat badan ya, tapi dia dari aspek pikiran. Dia bilang apa? Kalau lapar, makan. Oh, benar juga, kalau lapar makan. Artinya lapar jasmani. Tahu nggak yang bikin gendut? Lapar emosi. Sudah makan, lagi dingin-dingin. Kayaknya enak nih bikin mie instan. Kayaknya enak nih nastarnya. Kayaknya enak nih bolunya. Kayaknya kalau nonton nggak pakai popcorn, nggak pakai soda, kayaknya nggak enak. Itu yang bikin gendut ya. Jadi kalau lapar, makan gitu ya. Makan. Karena lapar biologis. Kalau lapar emosi, itu yang bikin lapar mata, itu yang bikin kita gendut. Orang bisa dipengaruhi keuangannya gara-gara emosinya loh. Ya, karena tidak bisa tahan diri. Akhirnya apa? Boros. Emosi itu mempengaruhi aspek. Makanya kalau di butik-butik sekarang ya, wah, itu biasanya ketika kita masuk langsung ya, istri saya itu kurang suka pergi belanja sama saya dengan anak. Kenapa? Ayo pulang deh, udah capek gitu ya. Ya tunggu dulu, aku mau bandingin dulu. Anak-anak juga, aduh mami udah capek, pulang aja. Jadi lebih enak itu, istri saya suka bilang gini, lebih enak itu belanja pergi sendiri sama temennya. Ya, ada temennya satu wanita namanya Siska, itu kalau udah pergi mereka belanja ya, shopping dari pagi, dari matahari terbit sampai terbenam gitu. Saling mendukung. Tapi kalau pergi sama saya paling temenin mentah, udah yuk, udah kelamaan gitu ya, nggak sabar kan pria kadang-kadang. Makanya sekarang butik-butik tahu, begitu masuk ibu-ibu langsung bapak-bapaknya diamankan. Pak, sini Pak, ini ada koran, baca-baca dulu majalah nih, ada kopi Pak. Kalau perlu refleksi kaki Pak. Anak, dek, sini main Lego sama kakak main Lego, biar mama tenang belanja. Artinya apa? Emosimu menentukan pengelolaan uangmu, emosimu menentukan berat badanmu, emosimu menentukan karirmu. Orang yang suka tersinggung, suka sensi, nggak gampang kerja sama orang, tahu saja di dalam dunia pekerjaan dijauhi, nggak disuka. Makanya ada namanya, saya punya modul namanya kecerdasan emosional, EQ. Anda tahu tahun 96 dunia heboh gara-gara Daniel Goleman. Daniel Goleman membuat sebuah buku yang sangat-sangat menghebohkan dunia. Dia berkata, orang sukses cuma 20% karena IQ. 80% karena EQ, emotional quotient. Ya, emotional quotient. Ya, ada orang pintar, hebat, tapi nggak bisa bawa diri, gampang menyerah. Ya, pernah ketemu nggak orang begini? Dia pintar, hebat, setiap kali meeting, skak orang, jatuhkan orang, nggak disukai dalam pergaulan. Tapi saya punya teman-teman ya, pendidikan nggak tinggi. Tapi bisa beradaptasi, ada favor, dekat-dekat dia kayaknya seneng, orangnya helpful, ya, orangnya rajin, ya, komunikasinya juga baik. Ya, jadi pintar saja bukan jaminan kalau kita nggak punya kecerdasan emosional, tidak tahu bangun hubungan, ya, tidak bisa bawa diri dengan baik di berbagai situasi. Nah, itu emosional, itu contoh sederhana. Ya, jadi banyak faktor emosional. Ya, bahkan tentu saudara setuju ya, ada namanya penyakit-penyakit karena perasaan. Ya, nyimpan dendam, nyimpan kepahitan, akhirnya bisa membawa kanker dan penyakit lain. Ya, itu juga bisa. Orang-orang yang sering stres, depresi, itu mendatangkan banyak penyakit. Makanya hati yang gembira adalah obat. Nah, sudah 2 contoh ya. Kita akan fokus di warna merah. Bagaimana aspek pikiran kita bisa membawa terobosan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang saya fokuskan dengan waktu singkat. Proses manifestasi. Kita lihat sama-sama. Apa yang ada di pikiran kita menentukan apa yang kita rasakan. How you think menentukan how you feel. How you feel
determine how you act. Bagaimana behavior kita, perilaku kita sangat ditentukan dari cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita. Nah, akhirnya cara merasakannya beda, perilakunya beda, hasilnya berbeda. Saudara setuju bahwa semua hal benda di sekeliling kita ini berasal dari pikiran. Bahkan saya dan saudara adalah idenya Tuhan. Saya bisa ada dengan saudara. Nah, sekarang kalau saya pegang sebuah gelas, sebelum gelas ini ada termanifestasi, ada di siapa? Di pikiran desainernya. Ya, ada kalkulator di samping saya. Kalkulator ini sebelum ada, pasti ada di ide, pikiran sang penciptanya, kreatornya, manusia pastinya ya. Nah, ada ibu-ibu bisa bikin kue dan dijual kuenya. Itu kan dimulai dari pikirannya, dan dia coba bikin kue, dan dia coba jual kuenya atau sambelnya yang enak. Nah, jadi apapun, baju ini, baju yang Anda pakai, pasti berawal dari orang yang mendesain, lalu dituangkan dalam bentuk produksi, ya, dibuat dan dijual. Jadi semua hal yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kecap, yang kita cium, bahkan itu bisa berawal dari sebuah pikiran. Apakah pikiran manusia atau ide seseorang yang menuangkan dalam bentuk produk, penciptaan, karya, musik, seni, bangunan, masakan. Tetapi pikiran manusia juga bisa menciptakan banyak kejahatan. Orang tidak tiba-tiba buat jahat, tiba-tiba bangun pagi, ngerampok, Nah, itu sudah ada idenya, pikirannya untuk sampai dia merampok. Ya, konflik dan berbagai hal buruk itu juga dimulai dari pikiran. Artinya apa? Pikiran kita bisa menciptakan kebaikan, keburukan, kekayaan, kemiskinan, keberhasilan, kegagalan. Nah, kita lihat di sini, makanya ada sesuatu yang menarik, kita perlu tahu prinsipnya. Our life is a printout of our thoughts. Keadaan hidup saya dan saudara adalah cerminan bagaimana pikiran kita. Nah, hidup saya dan saudara hari ini adalah kumpulan dari semua cara berpikir, keyakinan, apa yang kita percayai, cara pandang, perasaan, pilihan-pilihan, sehingga membentuk habits atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, contoh, ada orang-orang kalau dia berpikir olahraga itu bagus, maka dia akan niatkan olahraga. Ada lagi orang berpikir, wah yang penting kita mah nikmati dulu dah yang ada, pokoknya apa aja ada, nikmati saja, apalagi di pandemi. Akhirnya apa? Tiap kali ada uang, pokoknya nikmati aja. Ada uang, nikmati aja. Tapi sebagian orang berpikir berbeda. Oke, kalau kita punya penghasilan, ada yang kita perlu nikmati, ada yang perlu kita invest, ada yang perlu kita beri, ya bagi Tuhan, pelayanan, ada yang kita perlu juga manage untuk future atau mungkin untuk masa pensiun. Itu beda cara pengaturan uangnya. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir kita menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan itulah cerminan. Keadaan saudara hari ini, keadaan saya hari ini adalah semua cerminan bagaimana cara berpikir kita di waktu lalu. Berarti kalau kita mau mengalami terobosan, kita harus mengubah cara berpikir kita. Ya. Nah, ini saya kutip sebuah statement dari Dave Martin. Dia berkata begini, "The thinking you embrace today will become the life you are living tomorrow." Ya. The thinking you embrace today, cara berpikir yang kita pegang hari ini, will become the life you are living tomorrow. Bagaimana kehidupan yang kita hadapi. Saya akan kasih cerita tentang ikan barakuda. Ya. Nah, ikan barakuda. Ini menarik sekali, saya pernah tulis di buku saya, ikan barakuda. Jadi saya pakai gambar ya. Oke. Ikan barakuda ada di dalam sebuah akuarium. Ya, saya nggak pintar gambar. Ini giginya, ya giginya nih. Nah, saya nggak pintar gambar, ya. Ini ada ikan-ikan kecil nih, ada ikan-ikan kecil, ya ikan-ikan kecil. Setiap kali ikan barakuda lihat ikan-ikan kecil, dia itu ikan pemangsa.
maka dia akan mangsa ikan kecil. Ikan besar mangsa ikan kecil. Peneliti, dia coba bikin sekat. Sekatnya ini adalah kaca bening. Ya, kaca bening. Ya, namanya ikan kan nggak tahu apa-apa. Namanya kaca bening, jangankan ikan. Teman gereja kita, kami sama-sama retret pergi ke hotel ya, ada acara di Bandung ya, ketabrak. Ketabrak kaca hotel gitu ya, saking beningnya. Waduh, Ci, hati-hati, Ci. Sebentar lagi korban berikutnya. Makanya biasanya kalau kaca begitu bening, biasa ditulis, awas, ada kaca. Saking beningnya manusia bisa nabrak. Pikirnya nggak ada apa-apa. Ini ikan. Ketika dikasih kaca bening, apa yang terjadi? Dia mau coba mangsa ikan kecil itu. Nggak bisa. Mentok. Kan ada sekat. Nggak bisa. Akhirnya peneliti, setelah sekian lama dia coba nggak bisa, ikan-ikan itu ada di sini, dia di sini. Kelihatannya aman, tapi sebenarnya ada pembatas. Ikan itu bingung, kok nggak bisa dia ya? Kok nggak bisa? Padahal ada kaca bening. Nah, peneliti dia singkirin kaca ini. Anda tahu apa yang terjadi? Ikan itu tidak lagi mencoba mangsa. Kenapa? Kacanya sudah diangkat, tapi kacanya sudah tersegel di pikiran ikan ini. Ini sama dengan zaman dulu ada cerita gajah. Gajah yang dari kecil diikat dengan seutas rantai, dia sudah besar, harusnya dia bisa dengan mudah hentakan kaki dan lepaskan rantai itu, tapi gajah itu tidak bisa kemana-mana, karena rantainya sudah ada di pikiran. Ini terjadi dalam hidupmu dan saya. Seringkali. Penghambat terbesar kemajuan seseorang, penghambat terbesar kita mengalami terobosan, bukan keadaan, bukan situasi, bukan orang lain, bukan istri suamimu. Penghambat terbesar adalah pikiran kita. Ada namanya sabotase, ya, self sabotase, ya. Nah, inilah yang kita mau temukan. Dan menarik sekali kita lihat di sini, program pikiran terbentuk dari apa yang kita lihat dari kecil sampai besar, dari media, dari TV, dari sosial media, dari informasi, kejadian, apa yang kita dengar selama ini, apa yang kita rasakan selama ini. Boleh saya buktikan? Nah, boleh saya buktikan ya. Saya nggak tahu teman-teman sudah berapa lama ada di mana di New York. Boleh saya buktikan ya. Kalau teman-teman bisa chatting, ketik ya. Kalau bisa chatting cepat ya. Saya sebut satu kata, teman-teman langsung sebut merek apa yang muncul di pikiranmu. Ini khusus buat teman-teman yang pernah hidup di Indonesia. Siap ya? Oke, saya sebut satu kata ya. Deterjen. Apa yang muncul di pikiranmu? Merek apa? Oke. Apapun makanannya, minumnya. Apapun makanannya, minumnya. Oke. Orang pintar minumnya. Orang pintar minumnya. Tolak angin, benar sekali Kesia ya. Oke, sekarang saya uji lagi ya. Diputer, dicelup, Oreo. Wow, yes. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud. Kita bisa keluar dari Indonesia. Tapi Indonesia belum keluar dari dirimu. Bisa paham? Bisa paham? Yes? Ya? Siapa yang kalau makan nggak nendang kalau nggak ada sambal, ya, ya. Saya mau kemana negara manapun tetap makanan Indonesia is the best. Siapa yang setuju ya? Nah itu ya, mie goreng gitu ya. Jadi ini yang saya katakan, kita sudah keluar dari Indonesia. Even mungkin 10 tahun, 20 tahun Anda di Amerika, ada yang 30 tahun itu nggak bisa hilang logatnya. Kadang-kadang ada yang orang Jawa sampai bahasa Inggrisnya juga logat Jawa. Together. Gitu ya. Nah, itu nggak gampang loh, nggak gampang. Jadi karena yang ada di dalam pikiran kita sejak kita kecil sampai besar, yang kita lihat, yang kita dengar, kita kecap, itu culture Indonesia lebih kuat daripada culture bule misalnya. Kecuali yang saya temukan tante saya anaknya lahir di Australia benar-benar dari kecil, jadi nggak pernah sama sekali injak Indonesia. Jadi ya benar-benar nggak ada nuansa Indonesianya, sedikit sekali ya, karena lahirnya murni dari nol bayi di situ. Tapi kalau dia pindahan usia 15 tahun baru pindah ya,
10 tahun kadang-kadang masih ada kental. Nah, ini yang saya katakan, inilah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Coba ya. Saya nggak tahu nih, ada nggak di pikiran Anda? Saya coba munculkan di pikiran Anda ya. Siapa yang pernah dengar kata ini? Pithecanthropus erectus. Tulis di kolom chatting. Ketika Anda dengar ini, apa yang muncul di pikiranmu? Ini apa sih artinya Pithecanthropus? Ada yang tahu nggak? Coba tulis. Saya nggak tahu masuk nggak contoh ini ke Anda. Pithecanthropus itu apa? Pithecanthropus itu apa? Pernah dengar nggak waktu? Karena cara kerja pikiran begini. Ketika saya sampaikan sesuatu, dia cari filenya. Yes, manusia purba. Benar. Manusia purba. Ya, setuju nggak? 10 tahun terakhir ini atau past 5 years ini kita nggak pernah pikir tentang Pithecanthropus. Siapa yang nggak pernah pikir tentang Pithecanthropus 5-10 tahun ini? It doesn't mean tidak ada di pikiranmu. Paham maksud saya? Walaupun 20 tahun kita nggak mikir hal ini, itu tersimpan rapi di subconscious mind, di pikiran bawah sadar kita. Mungkin pelajaran SMP, itu setahu saya pelajaran SMP, history ya di Indonesia, Pithecanthropus, ya Meganthropus, itu kan manusia purba kita diajarin ya. Anda mungkin dengar ini 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, dan Anda tidak pernah pikir. Saya yakin pagi ini tidak ada yang pikir itu. Ada yang kayak Pithecanthropus nggak ada. Atau mungkin 1 tahun ini, atau mungkin 5 tahun ini. Tetapi itu masih ada di pikiranmu. Masih ada di pikiranmu. Ketika saya sebut, itu langsung filenya begini. File found. Wah, ditemukan, dia loading. Tapi karena Anda pernah dengar, Anda pernah tahu. Tapi kalau sesuatu yang Anda tidak pernah tahu, Anda tidak akan bisa akses. Saya kasih contoh. Ini ada satu kata, ada yang tahu, ada yang nggak tahu pasti. Ada yang tahu nggak kata jalan kotek? Taruh di kolom chatting, jalan kotek. Wah, apa lagi nih jalan kotek gitu ya? Serupa apa? Mirip apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau Anda orang Makassar, pasti tahu. Ya, atau pernah. Yes, food. Tapi seperti apa bentuknya jalan kotek kalau tahu? Siapa yang nggak tahu jalan kotek? Siapa yang nggak tahu? Angkat tangan. Kesia nggak tahu karena mungkin nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah coba. Tapi kalau Anda pernah coba, pasti tahu ini adalah makanan khas Makassar seperti pastel. Benar, Daniel, benar. Kalau di Manado namanya panada. Kalau di Makassar namanya jalan kotek. Kalau di Jakarta namanya pastel. Pastel ya, cuma beda isinya aja. Kentang, ya persis pastel lah. Ada soun, ada dagingnya. Kalau di Manado lebih banyak ikannya, isinya. Lihat, ketika saya katakan jalan kotek, di pikiran Anda muncul sebuah loading file. File not found. Nggak ada memorinya. Jadi Anda nggak bisa respon, karena nggak ada memorinya. Berarti apa? Kita ini hati-hati dengan apa yang ada di pikiranmu. Banyak mitos, banyak tahayul, banyak self-limiting belief yang orang Indonesia pegang. Contoh ya, kalau kita dengar angka 13, angka apa? Wah, kalau di Indonesia langsung orang nggak mau, angka sial. Angka 4, makanya di mall, di apartemen di Indonesia nggak ada angka 4. Mati katanya. Ada lagi yang bilang gini, kalau tabrak kucing, ayo, yang dulu-dulu di Indonesia pernah tinggal, kira-kira kalau tabrak kucing nggak dikuburin, apa yang bisa terjadi? Kalau mimpi gigi tanggal, apa yang bisa terjadi? Kalau tangan gatal, apa yang mau terjadi? Mata kedut-kedutan, apa yang mau terjadi? Kalau Anda bisa jawab, itu contoh. Ada banyak belief yang Anda pegang, yang belum tahu kebenarannya. Bagi saya nggak mau percaya angka 13 angka sial. Bagi saya, setiap angka, setiap hari, semua indah dan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo, teman-teman di sini sio apa? Coba taruh dong di kolom chatting sio apa, karena ini nanti mau Imlek katanya tahun macan ya. Teman-teman sio apa? Kalau ada yang tanya siomu, tidak ada sio binatang. Kita adalah sio Yesus ya. Jadi saya nggak pernah, banyak orang tanya, siomu apa? Ngapain saya bilang sio babi? Saya nggak mau kayak babi, saya nggak mau kayak monyet, saya nggak mau kayak ini. Ya, artinya apa? Ada banyak orang hidup dari bintang apa? Wah, dia baca lagi di majalah zaman dulu ya. Bintang Libra, keuangan, seret, asmara, mampet. Dia percaya lagi. Wah, jadi kenyataan. Hati-hati
dengan apa yang kita percayai. Nah, ini kalau saya tarik lagi lebih dalam, ini juga faktor keturunan. Coba bayangin ya, kalau dia anak seorang guru, menikah dengan anak seorang pengusaha, itu beda sekali loh cara berpikirnya. Anak seorang guru ya ditanamkan sama orang tuanya gini, nah ingat ya, kita pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup itu tanpa pamrih. Hidup adalah tentang melayani. Wah, seneng banget tuh. Hidup ini adalah tentang apa itu? Melayani. Nah, itu kan jadi pegangan dia. Pokoknya hidup melayani. Tapi kalau dia menikah sama calon suami, anak pengusaha glodok di Jakarta, wah, mungkin bapaknya pedagang glodok bilang dari kecil sama anaknya, nah, ingat itu. Kalau kamu kerjain sesuatu tidak ada profit, tidak ada cuan, itu jangan dikerjain. Itu namanya kerja bakti. Time is money, nak. Ingat, time is money. Ya, hidup begitu sempit, hidup begitu cepat. Jangan sia-siakan. Pokoknya kerjakan sesuatu yang menghasilkan duit. Nggak ada duitnya, kerja bakti. Terus anak ini menikah di gereja. Tiba-tiba ada pelayanan di gereja. Siapa nih teman-teman jadi volunteers nih? Kita akan buka basar, kita akan bagi-bagi sembako buat orang-orang nggak mampu. Wah, sang istri kalau ditanamkan dari kecil bagaimana hidup tentang melayani, pasti berespon, bergetar hatinya karena hidup adalah tentang melayani. Dia tanya suaminya, sayang, aku nanti minggu depan pas pulang gereja, aku stay di gereja sampai sore ya. Oh, kamu nggak ikut lunch bareng, kita nanti jalan-jalan ke mall. Oh, enggak, aku sampai sore, aku mau ikut tuh ada program melayani katanya di gereja. Hah? Kamu dibayar berapa sama gereja? Oh, jangan ngomong bayar berapa. Hidup ini tentang melayani. Hidup ini kita pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup ini tanpa pamrih. Suaminya bilang, hah? Nggak dibayar, nggak cuan dong, nggak profit. Oh, jangan. Saya nggak izinin. Itu kerja bakti namanya. Lihat, terjadi kontradiksi value. Masing-masing pegang value, punya belief, dua-duanya ada benernya. Hidup melayani, tapi hidup juga bisnis ya ada profit, gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Kalau kita di dalam Tuhan, kita bukan lagi hidup dari value atau prinsip dunia atau standar. Oh, saya orang Jawa, standarnya begini. Saya orang tua saya orang Medan, standarnya begini. Kita bangun value yang baru, yaitu value kerajaan Allah. Firman Tuhan menjadi pegangan suami dan istri. Bukan apa kata bapakmu dulu karena pedagang, bukan karena apa. Kembali lagi back to Bible. Apa yang firman Tuhan katakan, itu jadi dasar, itu jadi pondasi kita. Bayangin ya, suami istri, kalau dasarnya sama, akan kembali back to Bible. Bukan, bapakmu bilang begini, oh ini bilang begini, oh dokter bilang begini. Kita kembali back to Bible. Nah, akhirnya disitulah kunci terobosan. Nah, lihat ya betapa bahayanya sebuah mental block. Saya kasih sebuah contoh kasus. Ada seorang wanita, dia ketika setiap kali dekat sama seorang pria, putus. Dia sudah mau masuk tahap pernikahan, gagal percintaannya. Dia sudah mau tunangan, ditinggal. Misalnya ya, konseling. Lihat, kalau Anda konseling sama seseorang, kejadian-kejadian dalam hidupnya itu adalah apa? Buah, simptom. Cek akar masalahnya. Ternyata setelah dikonseling, ditemukan satu belief yang dia tidak sadari. Ini namanya mental block atau self-limiting belief. Oh, ternyata dia punya pengalaman masa lalu. Dulu pernah dekat sama seorang pria. Ternyata dia diporotin. Apa ya bahasa Inggrisnya? Diporotin, dimanfaatin ya, minta-minta duitnya, apa dia bantu-bantu pria, ternyata ditinggalin. Jadi pria ini cuma mau karena duitnya, karena wanita ini mungkin bagus karirnya. Terus dia dekat lagi sama pria berikutnya, ternyata pria itu permainkan dia, pergi dengan wanita lain. Ternyata karena 2-3 kali kejadian, dia mengambil kesimpulan yang dia tidak sadari. Nah ini, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita mengambil sebuah belief yang kita tidak sadari. Dia bilang begini, tanpa sadar ya, pria itu nggak bisa dipercaya. Dia nggak sadar, itu tertanam, terinstall di pikirannya. Pria semua nggak bisa dipercaya. Sekarang kita harus pertanyakan keyakinan itu. Menurut Anda benar nggak semua pria di dunia nggak bisa dipercaya?
wah saya tersinggung. Saya dengan Pak Yongki bisa dipercaya ini. Misalnya ya, Pak William mungkin bisa dipercaya. Pak Dani mungkin bisa dipercaya. Jadi kesimpulan wanita ini nggak benar. Semua pria nggak bisa dipercaya. Tapi dia nggak sadar bahwa itu keyakinan dia tersimpan. Satu sisi dia pengen menikah dong. Makanya itu mempengaruhi apanya? Perasaannya. Kalau dia merasa pria nggak bisa dipercaya tanpa dia sadari, perasaannya apa? Curigaan, posesif. Akhirnya ketika dia dekat sama seseorang pria, dia jadi perilakunya apa? Curigaan. Ini kita tarik ke akarnya dulu nih. Kasusnya kan gagal terus. Nah, contoh begini. Dia kenal sama seorang pria, dia sudah mulai jalani, tapi kan dia punya masa lalu, ini namanya trauma, belief. Nah, apa yang terjadi? Pertama ya, kelihatannya indah pacarannya. Halo sayang, babe, kamu lagi di mana? Oh, aku lagi meeting. Oh, benar, lagi meeting ya. Tolong video call dong, aku mau lihat ruangan meeting kamu. Suami gitu. Oh iya ya, oke, thank you. Suami, bukan suami, pacarnya pertama rasanya, wah, perhatian sekali nih. Padahal ini sebenarnya bentuk kecurigaan. Nah, besok-besok lagi, hai, babe, lagi apa? Lagi lunch. Sama siapa? Oh, aku lagi lunch sama William. Bener, boleh aku ngomong bentar sama William? Will, ini. Hai Will, kamu lunch sama ini ya? Iya, ada siapa lagi situ? Ada wanita nggak? Oh, nggak ada. Lama-lama pacarnya merasa terganggu. Dari rasa, kayaknya perhatian sekali. Dikit-dikit telepon, video call. Lihat, ini orang ya kayaknya nggak percaya banget sama saya nih. Aduh, belum dinikahi aja wanita ini udah ini banget, curigaan banget. Aduh, mendingan saya tinggalin deh. Lihat. Akarnya apa? Dari sebuah belief bahwa pria nggak bisa dipercaya, kalau kita tarik lagi karena pengalamannya memang pernah gagal, akhirnya itu menjadi sebuah asumsi. Nah, akhirnya perilakunya dalam membina hubungan, curigaan, posisi, akhirnya nggak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Ini contoh kecil. Ada lagi contoh keuangan. Ada orang, waktu dia kecil, jadi hati-hati loh, ini semua memori masa lalu bisa menjadi sabotase diri. Ada orang waktu kecil, dia melihat orang tuanya punya penghasilan, let's say misalnya ya, $1.000. Let's say $1.000. Dia bilang, wow, keren ya. Ini tahun 80-an misalnya. Wow, keren ya, papa bisa penghasilan $1.000 dan waktu kecil itu angka $1.000 itu besar sekali. Dia bilang, tertanam, terinstall di pikirannya. Someday, kalau aku besar, aku mau jadi orang sukses yang $1.000 penghasilanku per bulan itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba itu jadi sebuah belief dalam hidupnya. Ketika dia mulai kerja, bener loh, dia bisa dapat $1.000. Tapi entah kenapa, susah tembus ke $2.000, $5.000, $10.000. Terkunci di $1.000. Kalaupun dia dapat $1.500, entah gimana ada pengeluaran kembali lagi ke $1.000. Ini saya susah jelaskan, tapi ini sering terjadi. Kita juga punya limiting belief terhadap uang. Yes, cuma angkanya beda-beda. Kalau ada angka tertentu yang kita susah breakthrough, di situ kita perlu breakthrough dengan jumlah yang lebih besar. Itu ada strateginya, reprogramming cara berpikir. Itu sedikit banyaknya, makanya jangan heran saya bilang, ada orang bisa menang lotre, kembali lagi ke posisi semula, karena belief-nya menarik dia kembali ke posisi semula. Ini juga bisa bicara dalam jumlah pelayanan. Ya, orang yang sudah sering melayani dan breakthrough, misalnya memenangkan jiwa, jumlah jemaat, itu akan terus berkembang. Jadi mudah buat dia. Itu yang kami alami juga. Ya, ketika kami merintis pelayanan, ketika kita breakthrough jumlah tertentu, ya, itu menjadi mudah sekali. Tapi untuk angka berikutnya itu sulit. Nah, seringkali butuh apa? Sebuah strategi, sebuah cara berpikir yang baru, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada istilah ya, orang yang pernah mendapatkan misalnya $1 juta pertama, akan mudah $1 juta keduanya. Orang yang pernah mendapatkan misalnya $10.000 pertama, akan mudah $10.000 keduanya. Tetapi untuk naik level, itu butuh cara berpikir yang baru. Different level of income, different level of achievement needs different level of thinking. Ya, semoga nggak salah bahasa Inggris saya ya. Nah, ini untuk sebuah pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda. Nah, jadi
Hati-hati dengan apa yang kita percayai, ya. Hati-hati orang tua kalau punya anak juga hati-hati didik anak ya. Kita kadang-kadang install dia sesuatu yang kadang-kadang melemahkan dirinya. Contoh, saya sering dengar orang tua bilang begini, ini contoh lucu ya. Ada yang pernah punya kepercayaan begini nggak? Nah, mah habisin tuh nasinya, habisin tuh makanannya, nanti nasinya tuh nangis. Itu kepercayaan orang dulu tuh. Nasinya nangis, ya. Itu salah ngajar itu menurut saya. Hati-hati. Jangan pernah bilang begini. Ya, ada juga saya pernah lagi makan ya, saya dengar ada ibu-ibu ajarin anaknya begini, kan anaknya malas makan. Nak, makan ya. Makan. Cari makan susah. Jangan buang-buang makanan, cari makan susah. Ada sedikit benar, ada sedikit nggak benar. Kalau Anda bilang cari makan susah, nanti dia susah benar cari makan. Dia akan percaya cari makan itu susah. Jadi kalau saya bilang begini sama anak saya, ambil makanan secukupnya. Kalau sudah, ambil, boleh tambah lagi. Tapi jangan kayak ibu saya. Ibu saya ini selalu gelisah lihat makanan sisa. Karena mungkin ditanamkan sama oma saya. Pokoknya makanan nggak boleh sisa. Jadi kasihan setiap kali orang makanan sisa, akhirnya dia jadi kayak ikan sapu-sapu, dia habisin makanan-makanan. Ya udah nih saya habisin deh, habisin. Bahaya, kolesterol naik. Jadi jangan rasa bersalah untuk hal yang tidak benar. Ya kadang-kadang bisa begitu ya. Jadi kita makan nih, ya memang. Ya tapi kalau memang udah nggak bisa habis ya masa mau dipaksa habisin gitu ya. Jadi ada orang gitu, ya sudahlah sini mama yang habisin deh, mama yang habisin deh. Ya sakit lah kalau kita semua habisin karena kepercayaan dulu. Nasinya nangis tanpa disadari. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi ini yang hati-hati. Ya, contoh lihat kecil. Saya lihat ya, istri saya juga pernah bilang gini, ketika gerimis-gerimis dikit ya, cepat-cepat masuk, nanti pilek, kena air hujan, kena pilek, nanti batuk. Lihat tuh. Jadi sudah terprogram, kena air hujan dikit, pilek, kena air hujan dikit, batuk. Pernah lihat anak jalanan, malah mandi-mandi hujan, nggak pilek-pilek? Karena programnya beda dari orang tuanya. Enjoy itu. Nah, saya nggak katakan kita nggak wise, tapi kadang-kadang baru kena gerimis langsung orang tua install. Sini cepat, sakit tuh kamu, masuk angin tuh, kena gerimis gini. Jadi terinstall, gerimis sakit, gerimis batuk pilek. Tapi orang di jalanan kena gerimis, anak-anak jalanan saya lihat malah lari-larian di hujan, nggak sakit-sakit. Lebih kuat mentalnya daripada anak-anak kita. Nah, ini yang saya katakan. Bahkan terakhir, banyak penyakit itu bisa disebabkan karena pikiran. Itu namanya sakit psikosomatis. Ya, asam lambung meningkat, ya, dada jadi berdebar-debar, tekanan darah naik karena pikiran. Nah, oleh karena itu jawabannya apa, Coach? Nah, kita lihat sama-sama di sini. Kita pernah lihat ada istilah metanoia. Kita bilang saya bertobat. Nah, kalau kita bertobat artinya change of mind. Ini dari Strong's Concordance ya. Repentance. Lihat definitionnya. A change of mind, change in the inner man. Wah, jadi kalau kita bilang saya bertobat, berarti bukan cuma percaya Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengalami pembaharuan pikiran. Ya, metanoia, pembaharuan pikiran. Banyak orang Kristen suka berjumpa dengan kuasa Tuhan. Siapa yang setuju? Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan kita. Amin. Siapa yang setuju? Urapan Tuhan bisa memberkati kita. Tapi kalau kita tidak ubah cara berpikir kita, makan tidak sehat, sakit lagi nggak? Jadi tidak cukup cuma namanya encounter dengan kuasa Tuhan, tapi encounter juga dengan kebenaran. Ya, saya percaya sekali kuasa Tuhan bisa menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Tapi setelah itu kita harus bangun hidup kita dengan cara berpikir yang benar supaya kita bisa pola hidup sehat, atur uang yang benar, membangun hubungan dengan bijaksana. Makanya ini jawabannya. Anda akan mengetahui kebenaran dan kebenaran memerdekakanmu. Itulah kunci dari sebuah terobosan. Ya, bayangkan kita hidup sudah puluhan tahun dengan cara berpikir yang lama. PR saya dan saudara adalah membaharui pikiran dengan firman, ya. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Efesus 4 ayat 17, sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Pergumulan saya dan saudara yang terbesar adalah pikiran.
Ya, ini yang terus saya jaga. Kadang-kadang pikiran saya juga sia-sia, pikiran saya bisa kotor, pikiran saya bisa cabul. Back to Bible, kembali kepada kebenaran. Ya, nah kita saling dukung ya, doakan. Nah ini saya tutup dengan satu quotes yang menarik. Many books can inform you. Saya penulis buku, saya banyak baca buku, but only the Bible can transform your life. Cara mengalami terobosan, jadikan firman Tuhan mengubah pola pikir. Pola pikir berubah, pola perasaan berubah. Pola perasaan berubah, pola behavior berubah. Outcome, result dalam hidupmu berubah. Terjadi terobosan. Jadi, saudara, waktu demi waktu temukan area mana lagi yang perlu mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.